Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh akun GS Tafman, Gustafman mungkin ya namanya. Ya, salam kenal Gustafman, kiranya selalu sehat dan penuh dengan sukacita serta berkat Tuhan. Pertanyaannya adalah, berapa tahun sudah umur bumi? Sebab jika menurut Alkitab sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun, sedang menurut para ahli sudah miliaran tahun. Mohon penjelasan Pastor Billy Immanuel. Ya, Immanuel juga buat Gustafman, Tuhan beserta selalu dan memberkati. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua teori tentang usia bumi. Pertama, teori bumi muda, dan kedua, teori bumi tua. Tokoh yang paling dikenal sebagai penganut teori bumi muda adalah Uskup Agung James Ussher yang hidup di abad ke-17. Kalau mengikuti teori bumi muda dari James Ussher, maka kita akan mendapatkan angka sekitar 6.000 tahunan usia bumi yang ada saat ini. Dan ada banyak teolog-teolog juga yang punya pandangan sama dengan James Ussher. Mereka berpendapat bahwa bumi umurnya sekitar ribuan tahun, antara 6.000 sampai 10.000 tahun. Tapi ada kelompok teori kedua, yaitu teori bumi tua, di mana para ilmuwan berusaha memperkirakan, sekali lagi memperkirakan. Jadi tidak benar-benar seperti itu, tapi memperkirakan dengan cara metode tertentu mengenai usia bumi. Salah satu caranya yang digunakan adalah dengan melakukan sebuah metode pengukuran pada batu meteorit yang ada di bumi. Metode yang digunakan disebut metode isotop, dan hasilnya menunjukkan angka sekitar 4,5 miliar tahun. Tapi perlu kita ketahui bahwa metode ini mengandung asumsi. Jasad manusia, kalau dianggap sebagai benda mati, karena memang sudah mati juga, dan diukur dengan metode tertentu, akan menghasilkan angka miliaran tahun juga, saudara. Angka miliaran tahun dari jasad manusia ini didapat dari atom-atom yang ada, yang menyusun di dalam tubuhnya. Nah, apakah hal ini menjadi kesimpulan bahwa umur dari jasad itu adalah miliaran tahun? Kan tidak juga. Begitu juga kendaraan yang sudah tidak pernah dipakai, kendaraan yang sudah tua, yang mungkin diproduksi oleh pabrik sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu. Kalau diukur usianya dengan menggunakan metode meteorit, akan menghasilkan angka miliaran tahun juga. Padahal mobil itu diciptakan atau diproduksi sekitar 40-50 tahun lalu. Tapi bahan pembuatnya, menurut pengukuran metode isotop, berusia miliaran tahun. Alkitab sebenarnya tidak menyebutkan secara harafiah tentang usia bumi. Angka 6.000 tahun itu muncul dari hasil penafsiran dan penghitungan dari sebagian teolog yang mempercayai teori bumi muda. Sebagian teolog berpendapat yang sama dengan para ilmuwan, bahwa usia bumi lebih tua, tanpa mengkontradiksikannya dengan Alkitab. Bahkan Alkitab dijadikan tetap sebagai dasar. Para teolog yang meyakini teori bumi tua meyakini bahwa dalam kisah penciptaan yang dituliskan dalam Alkitab, satu hari tidak berarti 24 jam, tapi merupakan suatu periode waktu. Sebab Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, sebagaimana dinyatakan dalam 2 Petrus 3:8. Bagi Tuhan satu hari atau 1.000 tahun sama saja, tidak ada bedanya, karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Manusialah yang dibatasi oleh waktu. Intinya di sini, saudara, entah usia bumi itu 6.000 tahunan atau 4,5 miliar tahun, Alkitab tidak salah dalam hal ini. Jangan kita membenturkan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Louis Pasteur, penemu pasteurisasi dan vaksin, pernah mengatakan, orang yang ilmu pengetahuannya sedikit merasa Tuhan tidak ada. Tapi orang yang ilmu pengetahuannya banyak sadar bahwa Tuhan itu ada. Perlu kita sadari juga, saudara, tidak ada ilmuwan yang
hidup 4,5 miliar tahun lalu. Jadi tidak ada satupun yang pernah melihat sebagai saksi mata akan peristiwa penciptaan itu kapan terjadi. Sama halnya dengan penampang matahari. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam, ada penampang matahari, di mana gambarnya matahari terbelah dan ada bagian-bagian yang ada di dalamnya. Semua itu, saudara, berdasarkan pada asumsi para ilmuwan. Tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke matahari dan kemudian membelah matahari. Sementara itu, Alkitab merupakan pewahyuan Allah, pewahyuan dari Tuhan kepada kita manusia supaya kita mengerti akan peristiwa penciptaan dan mengenal akan Tuhan. Sekali lagi, jangan kita anti terhadap ilmu pengetahuan dan juga jangan anti terhadap Alkitab, tapi kita menyikapinya dengan sikap yang bijaksana. Alkitab dan ilmu pengetahuan bekerja sama, dan keduanya sama-sama merujuk pada satu entitas pencipta yang maha kuasa, sebab alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Demikianlah jawaban atas pertanyaan ini, kiranya dapat dimengerti dan terutama tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya.